Virus dengue merupakan salah satu virus yang menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Cegah bahaya demam dengue dengan mengenali lebih dalam Aedes aegypti. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada 2019 sebanyak 8.700 kasus demam dengue terjadi di Jakarta. Pada 2020, angka kasus demam dengue turun menjadi 4.754 kasus dan semakin berkurang pada 2021 dengan jumlah 1.833 kasus. Namun, pada 2022 kasus demam dengue kembali melonjak tajam dan hingga kini tercatat sebanyak 7.641 kasus demam dengue di Jakarta. Aedes aegypti menularkan virus dengue melalui dua cara. Cara pertama adalah horizontal di mana nyamuk akan menularkan virus ke manusia melalui proboscis yang digunakan sebagai alat penghisap darah. Cara kedua yaitu vertikal di mana induk nyamuk akan menularkan virus kepada keturunannya yang dikenal sebagai transmisi transovarial. Spesies satu ini memiliki ciri khusus seperti belang hitam putih yang ada pada kaki, perut, dan dada nyamuk. Aedes aegypti yang aktif pada jam 9 pagi membutuhkan darah sebagai asupan protein untuk bertelur dan memilih air jernih sebagai tempat untuk menyimpan benih telurnya. Dan secara umum itu kepedulian masyarakat ya terhadap adanya jentik nyamuk yang ada di dalam rumah itu sangat rendah ya. Ini bisa tercermin dari angka-angka indeks jentik yang kita analisis. Ketika kita menemukan jentik ada di dalam rumah kita, gitu, ada di dalam rumah kita, bukan di selokan ya, bukan di selokan, ada di wadah-wadah yang ada di dalam rumah kita, maka kita harus waspada, itu adalah jentik Aedes aegypti. Butuh waktu 1 minggu telur nyamuk bermetamorfosis menjadi nyamuk dewasa. Namun, semakin tinggi suhu, maka siklus akan semakin cepat dan mampu menyelesaikan siklus hanya dalam 5 hari. Sedangkan dalam suhu rendah, biasanya siklus akan berlangsung selama 10-12 hari. Aedes aegypti akan berkembang biak secara sekted atau menempatkan benih telur di banyak tempat. Tingginya kasus demam dengue di Jakarta disebabkan oleh padatnya penduduk. Penerapan PSM atau pemberantasan sarang nyamuk menjadi solusi untuk meredam tingginya kasus demam dengue di suatu lingkungan. Haryati, salah satu ibu rumah tangga yang rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Penerapan 3M dinilai efektif oleh Haryati. Selain itu, Haryati menggunakan obat nyamuk sebagai cara lain untuk memberantas nyamuk di rumahnya. Biasanya kalau saya melakukan PSN setiap hari Jumat, jadi dikatakan Jumat bersih gitu. Jadi setiap hari Jumat yang biasa saya lakukan pertama membersihkan kamar mandi. Kalau ada ini saya suka kuras-kuras gitu, saya bersih-bersih kamar mandi. Yang kedua ngecek-ngecek yang tampungan kulkas, di belakang kulkas suka ada, kalau ada airnya saya buang, terus ngecek-cek tempat penampungan yang ada di dispenser. Datangnya hujan menjadi perhatian bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Menguras, menutup, dan mengubur merupakan langkah awal untuk meredam angka kasus demam dengue. Naufal Zakwan, Muhammad Wahyudi, Jakarta.